Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidah Suraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan internasional. Yang pertama, perlunya mempelajari keuangan internasional. Yang pertama itu kondisi perekonomian dunia yang berintegrasi dan mengglobal. Yang kedua, liberalisasi perdagangan internasional atau mempengaruhi pola produksi dan konsumen. Yang ketiga, mempermudah investor untuk mendiversifikasikan portofolio investasi. Yang keempat, munculnya risiko kurs mata uang asing atau sangat berpengaruh untuk ekspor dan impor. Misalnya, kita mau mengirim barang atau kita mau membeli barang, itu kan juga harus memperlihatkan kurs pada saat itu. Makanya disebut dengan kurs mata uang asing. Nah, selanjutnya yaitu adanya ketidaksempurnaan pasar. Nah, yang terakhir, perluasan kesempatan. Contohnya yaitu di perusahaan startup. Di sini dicontohkan yaitu Gojek dan Grab. Gojek murni punya orang Indonesia sendiri, sedangkan Grab punya Singapura. Gojek ini hanya bertransportasi pada tahun 2010. Nah, Gojek juga disupport oleh Google, Visa, Samsung, XL, dan lain sebagainya. Sedangkan Grab disupport oleh Windows, Microsoft, Toyota, Yamaha, Honda, dan lain sebagainya. Nah, Gojek merupakan startup unicorn pertama di Indonesia sejak berdiri pada 2010. Startup yang didirikan Nadiem Makarim ini terus berekspansi dari jasa penyediaan transportasi ke jasa keuangan. Nah, perjalanan bisnisnya pada tahun 2010 20 pengemudi dalam satu kota. Lalu pada tahun 2015 30.000 mitra dalam 3 kota. Pada tahun 2016 200.000 mitra dalam 25 kota. Pada tahun 2017 850.000 dalam 50 kota. Nah, sekarang Gojek juga sudah memiliki berbagai macam fitur, jadi tidak hanya ojek online saja. Pada tahun 2018, Gojek sudah menjangkau ke 4 negara di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu Vietnam dan Malaysia. Nah, selanjutnya yaitu pasar keuangan internasional. Yang pertama di sini yaitu pasar uang internasional. Fungsi pasar uang internasional adalah menghubungkan dana dari deposan kepada peminjam. Motif untuk menggunakan pasar keuangan internasional digolongkan menjadi tiga kategori. Investasi, menyalurkan kredit, motif meminjam. Nah, selanjutnya yaitu pasar nilai tukar internasional. Foreign exchange market memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan. Kalau bahasa kita yaitu falas valuta asing. Nah, secara singkat pengertian pasar nilai tukar internasional sendiri yaitu tempat di mana mata uang dalam satu mata uang dibeli dan dijual dengan uang dalam mata fungsinya. Selanjutnya yaitu pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional yaitu pinjaman bagi perusahaan multinasional dalam bentuk mata uang dolar atau lainnya. Nah, lanjut pasar obligasi internasional. Obligasi internasional umumnya diklasifikasikan sebagai obligasi asing. Obligasi asing dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi ditempatkan pada beberapa kasus. Suatu perusahaan dapat menjual berbagai jenis obligasi di berbagai negara. Selanjutnya yaitu pasar modal internasional. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun, perusahaan multinasional juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menjual saham di pasar internasional. Selanjutnya yaitu cara dan alat transaksi internasional. Yang pertama, letter of credit. Suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar tagihan yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Nah, yang kedua, cash payment atau advance payment. Biasa dikenal pembayaran di muka
Dengan cara ini, importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank. Nah, yang ketiga, open akun. Penjual terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, setelah itu pembeli membayar melalui transfer bank ke rekening penjual. Nah, yang keempat, commercial bills of exchange. Biasa disebut wesel atau trade bills. Merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Nah, yang kelima, collection. Merupakan cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Nah, yang keenam ini konsinyasi. Konsinyasi yaitu merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open akun. Perbedaannya adalah mengenai waktu. Pada metode konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran setelah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.